Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti Ratna Timur Astuti, CKP dari SMA Negeri 1 Sragen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual budaya positif dengan tema melaksanakan segitiga restitusi terhadap siswa di sekolah kami. Selamat menikmati. Pelajaran informatika untuk di semester ini, mari kita sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buat kesepakatan kelas dulu, kesepakatan terhadap pelajaran kita maunya bagaimana, sehingga ketika kalian pelajaran itu merasa nyaman, enak, dan tidak merasa tertekan atau sebagainya. Mungkin ada pendapatnya yang ingin disampaikan, kesepakatan apa yang kalian inginkan? Mungkin datang tidak terlambat. Oke, kita mulai untuk datang tidak terlambat. Karena ini kita mulainya di tengah jam pelajaran ya, di tengah pelajaran, tidak di awal. Tapi kalian dari kelas menuju lab ini tentunya kan kalian butuh berjalan kan. Setelah bel pergantian jam pelajaran itu kalian masuk lab ini maunya itu berapa menit untuk sampai di lab ini anak-anak? 10 menit, 15 menit, 5 menit. Kira-kira yang mana anak-anak? 15 menit waktunya 45 menit, tinggal 30 menit. 10 menit, 5 menit, berapa anak-anak? 5 menit. Kita kesepakati ya, untuk yang pertama, kesepakatan yang pertama datang untuk masuk lab 5 menit setelah jam pergantian jam. Yang kedua, yang kalian inginkan apa kesepakatannya? Kalau misalnya Bu Ratna nerangin begitu, kalian mau bertanya bagaimana? Apa langsung kalian mengangkat yang dijelaskan Bu Ratna, atau mungkin kalian menunggu sampai selesai kesepakatannya bagaimana? Kalau kemarin kita belajar tentang penjumlahan, hari ini kita belajar tentang logika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko dari mana? Dari kantin. Jamnya berapa? Jam berapa tadi? Kamu lihat jamnya. Jamnya jam berapa ini anak-anak? Setengah 2. Berarti dari jam masuknya tadi selisih berapa menit? 10 menit Mas Miko. Kemarin kamu ikut kesepakatan kan? Iya. Boleh masuk? Enggak. 5 menit. 5 menit. Lah kok kamu berani masuk? Kenapa? Tadi di sini semuanya ke kantin ya? Iya. Kok kamu bisa terlambat kenapa? Banyak dulu. Pesennya banyak, lapar ya? Iya. Terus ini kamu mau ikut pelajaran atau tidak? Mau? Gimana anak-anak? Tidak kata temenmu. Kamu mau nggak pelajaran? Mau. Untuk hari ini Bu Ratna beri kesempatan kamu untuk ikut dulu. Tapi setelah jam pelajaran kamu menunggu Bu Ratna. Betul ya? Iya. Oke. Silakan. Kita lanjutkan ya anak-anak. Kita lanjutkan ke materi hari ini anak-anak, yaitu tentang fungsi logika. Nah, fungsi logika, fungsi if. Fungsi if itu untuk, aduh Rizky, kenapa Rizky? Ngantuk. Kok ngantuk kenapa? Tadi kekenyangan atau gimana?
Kekenyangan, makannya berapa piring? Satu piring jadi kenyang ngantuk gitu ya. Coba kamu ke kamar mandi dulu, nah cuci muka. Anak-anak, ini kita pertemuan kali ini tuh sudah ada dua kendala ya. Yang satu terlambat, otomatis pelajaran kita terganggu, harus berhenti. Kemudian yang kedua, ada teman kita yang ngantuk, otomatis Bu Rana harus menghentikan untuk membangunkan dia yang ngantuk. Nah, harapan Bu Rana ketika kita pelajaran, persiapkanlah dirimu sebaik-baiknya. Kan kalian mempunyai kesepakatan kan kemarin, jangan sampai di dalam pembelajaran itu kita tuh merasa tidak nyaman. Belajarnya kan jadi tidak nyaman kan, terganggu kendala ini. Nah, tolong dari kesepakatan yang sudah kita buat, itu kalian belajar untuk tertib, untuk disiplin ya. Disiplin itu dari mulai diri kita sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rizky sudah seger belum? Sudah. Besok kalau makan dan banyak-banyak makanan yang cukup gitu ya. Kalau siang tuh memang hawanya ngantuk. Nanti sepulang sekolah Mas Rizky sama Mas Niko ketemu Bu Rana ya. Anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan nanti kalian mempelajari fungsi dari logika yang akan kita bicarakan minggu depan. Waalaikumsalam. Mas Niko sama Mas Rizky, terima kasih ya sudah datang dari panggilan Bu Rana tadi. Tapi satu-satu nih, Mas Rizky keluar dulu, Bu Rana mau dan Mas Niko dulu. Nah, kenapa kamu tadi datangnya terlambat? Jadi tadi pesennya banyak Bu. Pesennya banyak. Pesan apa itu? Pesen nasi 2 piring Bu. 2 piring lah, kurang kalian itu. Apa nggak kebanyakan kamu makan segitu? Enggak Bu, soalnya tadi pagi nggak sarapan. Kenapa tidak sarapan? Ibu nggak masak Bu, soalnya ngurusi adik yang sakit. Bener itu. Iya Bu. Tidak ada alasan yang lainnya? Enggak Bu. Oke, kalau ibu tidak masak karena adik sakit, oke. Tapi kamu merasa enggak kamu melakukan terlambat masuk lab itu merasa salah? Salah Bu. Apa salahnya? Karena saya mengganggu pelajaran Bu. Mengganggu pelajaran. Kemarin kamu ikut pembentukan dari kesepakatan kelas toh? Ikut Bu. Ya, kalau ikut kan berarti kamu harus apa? Harus bisa menjalankan ya, belajar disiplin ya. Kalaupun misalnya ibu sibuk ngurusi adik yang sakit, kamu kan sudah besar, sudah SMA, tidak harus disediakan orang tuanya, bisa beli makan sendiri atau masak sendiri, sehingga kamu sekolah itu sudah sarapan, nanti bisa kegiatan pembelajarannya bisa konsentrasi, dan ketika istirahat makannya juga tidak perlu banyak-banyak kan, yang ngantri banyak gitu nggih. Iya Bu. Terus tindakan kamu apa ini nanti? Saya akan memperbaiki Bu. Kalau misalnya ada kasus seperti ini lagi, apa yang kamu lakukan? Ya, saya menerima sanksi Bu dari guru teman-teman. Kalau bisa itu jangan jangan sampai kena sanksi. Harapannya Bu Rana, kamu bisa bisa merubah. Kalau misalnya ibu kamu tadi sibuk, misalnya tidak hanya adik yang sakit, misalnya sibuk sekali, apa kamu harus tetap menggantungkan pada orang tuamu? Enggak Bu. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Harus mandiri. Mandiri. Bisa masak? Jauh bisa Bu. Bisa. Nah, kamu sudah janji ya, tidak Ya. akan mengulangi lagi ya. Apalagi ini adalah kesepakatan yang kalian buat sendiri, kayak gitu. Terima kasih ya, jangan diulang lagi. Ya, silakan. Tolong Rizky dipanggil. Iya.
kasih ya sudah datang dari panggilannya Bu Rana. Bu Rana mau tanya, tadi itu kamu kenapa di kelas kok ngantuk? Kekenyangan. Kekenyangan? Emang makannya berapa nggak bisa kekenyangan itu? Satu porsi bisa kenyang. Mungkin kamu punya alasan lain tidak kekenyangan bisa ngantuk itu kenapa? Kemarin tidurnya kemalaman. Yakin? Iya. Nah kok iso kemalaman itu kenapa tidurnya semalam? So, kamu tidur jam berapa? Jam 1. Wah, jam 1 ini orang kemalaman, itu kepagian itu. Kalau anak sekolah itu harusnya tidurnya jangan sampai malam-malam. Soalnya paginya kan pelajaran sekolah ya. Kalau sudah selesai tugasnya mestinya Mas Rizky ya harus segera tidur. Apa nggak bisa bobo? Bisa. Nah, apakah mungkin kalau tidur itu harus main game dulu? Iya. Ya kalau mau main game dulu ya jangan sampai jam 1. Kalau jam 1 itu sudah tidak kemalaman lagi. Akhirnya apa jadinya? Di kelas apa kamu tadi? Tidur. Kamu tadi ketika ngantuk tadi terus Bu Rana dekati itu membuat teman-temanmu terganggu tidak? Nah, terganggunya apa? Nah, kalau kamu apa jenenge tidur kan Bu Rana harus mendatangi kamu, ketika menerangkan harus berhenti dulu. Teman-temanmu juga fokusnya ke kamu, lihat kamu keluar ke kamar mandi. Nah, kalau kayak gitu kamu merasa bersalah tidak sama teman-temanmu? Merasa bersalah. Kalau merasa bersalah, tindakan apa yang nanti akan kamu ubah? Kamu mau berubah tidak? Tindakan apa yang akan kamu lakukan? Tidak tidur malam-malam. Janji? Janji ya. Kan kamu sudah buat kesepakatan kelas, yang kesepakatan itu ada diri kamu. Temenmu juga terganggu, berarti tidak merasa nyaman dengan keadaan yang kamu lakukan. Ngantuk seperti itu tidak nyaman. Nah, karena kamu merasa bersalah, kamu sudah janji sama Bu Rana tidak akan mengulangi lagi dengan cara kamu mau tidur malam, gitu? Ya, janji loh, nggih. Janji. Kalau misalnya kamu melanggar, bagaimana? Harapan Bu Rana tanpa adanya sanksi kamu bisa merubah sikap dan perilaku kamu menjadi lebih baik lagi. Silakan kalau sudah kamu keluar. Perasaan saya setelah mendapat restitusi dari Bu Ratna selaku guru informatika, satu, menguatkan diri saya untuk disiplin terhadap suatu keyakinan atau kekompakan bersama. Dua, saya juga belajar menjadi pribadi yang mandiri baik di sekolah, di rumah, untuk tidak menggantungkan diri dengan orang tua untuk menyajikan makanan karena saya bisa masak sendiri. Tiga, disiplin membuat saya bisa lebih menghargai diri saya sendiri dan orang lain. Peranan saya setelah mendapatkan instruksi dari Bu Ratna materi informatika, saya menguatkan diri saya untuk disiplin dan disiplin untuk suatu keyakinan. Dua, lebih menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Tiga, lebih peka terhadap lingkungan di sekitar. Empat, saya berusaha mengurangi jam main game di malam hari agar tidak mengantuk ketika pelajaran di kelas.